Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dokter, nama saya Hafiz Ahmad Fatur Rahman dengan NPM 25180111143. Di sini saya ingin memenuhi kewajiban saya untuk melaksanakan tugas dari SDP yaitu mempresentasikan apa itu PHBS. Nah, PHBS itu adalah singkatan dari perilaku hidup bersih dan juga sehat. Nah, yang dimana di sini saya mengambil tema atau slogannya yaitu adalah kunci menuju keluarga sehat dan lingkungan yang produktif. Nah, sebelum itu, apa sih sebenarnya PHBS itu? Jadi PHBS itu adalah investasi kesehatan jangka panjang. Maksudnya apa? Maksudnya semua perilaku kesehatan ya yang ada di masyarakat itu dilakukan ya secara bersama dan anggota masyarakat itu dapat menolong dirinya sendiri dan juga sesama di bidang kesehatan dan juga berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat, baik itu dari diri sendiri dulu, warga, lalu masyarakat. Nah, kenapa sih sebenarnya PHBS itu penting? Di sini ada 3 poin yang saya ambil, 3 alasan dari kenapa PHBS itu penting. Yang pertama adalah warga tidak mudah sakit. Tentu karena ketika dalam suatu kelompok masyarakat yang dimana di dalamnya itu saling menjaga kesehatan dan juga eee, lingkungan yang bersih dari masyarakat tersebut, maka warga yang ada di dalam masyarakat tersebut tidak mudah terjangkit penyakit. Sehingganya dengan keluarga yang tidak mudah terjangkit penyakit, maka akan tercipta masyarakat yang sehat. Lalu yang kedua, lingkungan bersih dan nyaman. Dengan kerjasama dari individu maupun keluarga di dalam masyarakat, bisa menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman sehingga kegiatan yang ada di dalam masyarakat tersebut akan terjalan secara produktif dan juga kondusif kan, keluarga lebih tenang, lebih tentram dengan lingkungan yang bersih. Lalu alasan yang ketiga yaitu anak tumbuh dengan optimal, karena tentu misalnya, di saat suatu masyarakat, di suatu desa contoh, ada sanitasi yang tidak bersih, airnya yang kotor, jambannya yang kotor, tentu itu akan mempengaruhi gizi dari, sang anak, yang di mana anak itu sangat butuh lingkungan yang sangat bersih dalam pertumbuhannya. Karena ketika lingkungannya itu tidak bersih, maka tentu akan mengganggu dari pertumbuhan sang anak. Bisa, terjangkit penyakit-penyakit yang hubungannya dengan cacing dan segala macamnya. Oke, selanjutnya ini adalah indikator PHBS di rumah tangga. Bagaimana, PHBS ini terstandarisasi gitu di dalam, sebuah rumah tangga. Yang pertama itu persalinan ditangani tenaga kesehatan. Jadi, kayak di dalam sebuah masyarakat itu ada gitu minimal satu tenaga kesehatan, sehingganya kayak, seorang ibu yang ingin melahirkan, itu bisa ditangani oleh tenaga kesehatan gitu. Jadi lebih profesional. Lalu yang kedua itu adalah menggunakan jamban yang sehat. Itu jamban yang sehat itu sangat mempengaruhi kesehatan dari keluarga itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah menimbang balita setiap bulan. Untuk apa? Untuk kita tahu kalau, balita tersebut telah memenuhi gizinya secara cukup dengan menimbang, eee, apa namanya, berat badannya setiap bulan dengan rutinlah. Oke, selanjutnya itu PHBS di tatanan lain. Maksudnya apa? Jadi kayak tadi di lingkungan keluarga atau rumah tangga, sekarang ada standarisasi di tatanan sekolah, tatanan tempat kerja, dan juga tatanan fasilitas kesehatan. Untuk yang di sekolah itu, sebenarnya itu secara general itu hampir sama. Di sini untuk yang tatanan sekolah itu ada menggunakan jamban yang bersih, jajan di kantin yang sehat, sekolah itu harus menyediakan kantin yang sudah, terkualifikasilah jajanannya, tidak asal-asalan, yang, makanan yang dibuat langsung oleh rumah tangga, tidak menggunakan pengawet yang berbahaya. Lalu yang ketiga itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang kedua ada tatanan tempat kerja, yaitu melakukan aktivitas fisik atau senam, peregangan. Lalu yang kedua menggunakan APD. Terutama, eee, orang-orang yang bekerja di lingkungan yang khusus seperti, kesehatan, itu perlu menggunakan APD untuk melindungi dirinya sendiri dan juga orang lain. Lalu yang ketiga itu ada tatanan fasilitas kesehatan, yaitu contoh mencuci tangan sebelum dan sudah kontak pasien. Ini tadi di lingkup kesehatan ya, di lingkup, kerja dari kesehatan, di mana sebelum dia berinteraksi dengan pasien ataupun sesudah, itu harus
mencuci tangan untuk menghindari penyebaran dari bakteri ataupun virus yang lainnya. Lalu yang kedua adalah membuang sampah medis dan non medis yang terpisah. Selanjutnya itu adalah aksi nyata hari ini nih. Mari kita mulai aksi nyata hari ini, yaitu dengan slogan keluarga sehat dan juga bangsa kuat. Yaitu apa sih 3 langkah yang kita bisa lakukan untuk memulai PHBS itu sendiri. Yang pertama itu mulai dari diri sendiri, yaitu jadikan 5 waktu penting cuci tangan sebagai kebiasaan. Sebelum makan, setelah dari toilet, setelah beraktivitas, sehingga tangan kita ini senantiasa bersih gitu. Lalu yang kedua ada edukasi keluarga, ya, di mana misalnya kita ngelihat nih ada di apa namanya, anggota keluarga kita yang, habis makan nggak cuci tangan atau sebelum makan nggak cuci tangan, itu bisa diingatkan. Karena dengan mengingatkan tersebut adalah kita telah mengambil satu langkah ke depan untuk menciptakan PHBS di lingkungan keluarga. Lalu yang ketiga, menjaga lingkungan, pastikan rumah itu bebas jentik, ya, dilihat lagi, diperiksa lagi di bagian halaman belakang tuh misalnya ada kaleng-kaleng yang mungkin, terbuang sembarangan, itu bisa dibuang agar mencegah, tergenangnya air dan, berkembang biaknya jentik. Dan, juga sampah dibuang dan juga dipilah dengan benar, yang plastik di plastik, dan juga yang organik di organik. Oke oke. Mungkin untuk dari definisi dari PHBS, lalu indikatornya, indikator minimal di keluarga, di masyarakat, dan juga di tatanan yang ada di setiap kegiatan, baik itu kerja, sekolah, di sini saya sudah sampaikan, lumayan cukup dan juga untuk langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk memulai PHBS juga sudah saya sampaikan. Mungkin, sekian dari presentasi saya. Di sini saya Hafiz Ilham Rahman, memohon maaf jikalau ada tutur kata atau, selama pembuatan presentasi itu kurang baik dan terdapat kesalahan. Di sini saya izin untuk mengakhiri presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.